Gumuruh indung sungapan tajur ka asi munggaran ngampar lemah pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur yang ada di lembur juga baraya yang ada di kota. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan channel Dulur Rahayu. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share. Mudah-mudahan channel ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi penonton semua. Dalam video kali ini saya akan berbagi cerita tentang perjuangan Kang Deddy Mulyadi mendirikan sebuah kampung wisata yang disebut dengan Kampung Tajur. Selain seorang politisi, Kang Deddy Mulyadi layaknya seorang filosof yang mampu berpikir filosofis tentang banyak hal. Bahkan jika ia hendak membangun daerah, mendirikan bangunan, menyusun program, pastilah itu hasil renungan yang mendalam. Tidak sekedar asal hanya mengikuti tren atau atas arahan kebijakan atasan atau pusat. Kang Deddy Mulyadi justru melahirkan banyak karya saat beliau menjabat wakil bupati sampai menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Purwakarta. Dan karyanya bukan kaleng-kaleng atau recehan sebagaimana yang selama ini dibuat oleh para pejabat atau para pemimpin lain. Sebagai contoh, karya monumental Kang Deddy Mulyadi adalah mendirikan Kampung Tajur yang terletak di Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Di kala itu, Kang Deddy Mulyadi menjabat wakil Bupati Purwakarta. Ia berkontemplasi merenung secara filosofis di kaki Gunung Burangrang. Pikiran Kang Deddy Mulyadi tercurah limpah menyatu dengan alam. Ia memohon ilham dari Allah agar mendapatkan wangsit atau solusi atas maraknya illegal logging yang mengancam kelestarian lingkungan di Desa Pasanggerahan, soal kayu-kayu yang ditebang liar oleh sebagian oknum masyarakat. Dari kontemplasi Kang Deddy Mulyadi, akhirnya beliau menghasilkan ide brilian, yakni mendirikan Kampung Tajur. Kang Deddy Mulyadi mendirikan sebuah perkampungan dengan corak adat istiadat Sunda tepat di kaki Gunung Burangrang. Kang Deddy Mulyadi berpikir bahwa pendirian Kampung Tajur ini bagian dari ikhtiar untuk melestarikan alam. Dan benar saja perlahan Kampung Tajur ini mengubah warga dari pola pikir yang asalnya eksploitatif menjadi environmentalism. Sejak saat itu warga justru beramai-ramai menjaga kelestarian Gunung Burangrang. Berkat Kang Deddy Mulyadi, warga Kampung Tajur juga mendapat berkah secara otomatis. Sektor pariwisata tumbuh. Banyak turis atau wisatawan dari mancanegara yang datang berkunjung ke kampung ini. Bahkan di tahun 2016 digelar World Village Conference di Kampung Tajur ini. Ratusan wisatawan mancanegara datang ke kampung ini untuk melakukan sejumlah hal, di antaranya belajar bertani, menanam padi, dan hidup ala orang desa. Pada saat itu wisatawan mancanegara itu menginap di rumah-rumah kayu warga atau yang disebut dengan homestay, rumah panggung yang dicat hitam putih dengan apik dan elegan. Sejak saat itu, Kampung Tajur terkenal di dunia akibat tangan dingin Kang Deddy Mulyadi dalam menggerakkan warga untuk berubah dari asalnya menjarah hutan menjadi warga yang produktif. Dalam proses pembuatan Kampung Tajur, Kang Mulyadi banyak mengalami kendala juga, mulai dari fitnah, cibiran, kadang teror dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Namun Kang Deddy Mulyadi dengan penuh tekad, sungguh-sungguh dan kesabaran, akhirnya Kang Deddy Mulyadi menggandeng Persatuan Arsitek Indonesia. Kang Deddy Mulyadi meminta bantuan Ibu Tuti yang pada saat itu menjadi Ketua Arsitek Indonesia untuk menyulap Kampung Tajur menjadi wisata yang terkenal sampai mancanegara.
Akhirnya Kampung Tajur berdiri dengan ratusan rumah tradisional adat Sunda, berjajar, apik dan rapi, tata ruang yang indah, kemudian menyuguhkan pemandangan alam yang eksotis dan udara alam yang sejuk dan bikin betah. Rumah-rumah tersebut menjadi homestay atau penginapan bagi wisatawan atau pelancong. Di Kampung Tajur sendiri ada sekitar 120 rumah adat. 42 rumah diantaranya menjadi homestay. Menariknya, wisatawan yang berkunjung ke kampung ini ikut terlibat mengikuti aktivitas pemilik rumahnya. Seumpama si pemilik rumah pergi ke sawah atau ke ladang, wisatawan bisa ikut ke ladang. Seumpama pemilik rumah adalah seorang peternak, maka orang yang menginap di kampung pemilik rumah itu ikut aktivitas pemiliknya untuk beternak. Bangunan sarana fisik tersebut rupanya berhasil menyulap Kampung Tajur menjadi destinasi wisata yang diburu banyak wisatawan mancanegara. Namun, Kang Deddy Mulyadi juga tidak hanya merubah sarana fisik. Sebagai seorang budayawan yang paham bagaimana mengubah perilaku masyarakat, Kang Deddy Mulyadi juga memastikan bahwa tradisi Sunda, kearifan lokal, itu terjaga dan terpatri dalam benak sanubari masyarakat. Tradisi tetunggulan umpamanya, ibu-ibu dilatih untuk bisa tetunggulan, menghasilkan irama yang indah dan menarik, sehingga ketika wisatawan datang berkunjung ke tempat ini, mereka berdecak kagum menyaksikan ibu-ibu tetunggulan. Tradisi tetunggulan tentu saja bukan sekedar tetunggulan, tetapi ini adalah warisan para leluhur di mana orang desa, orang kampung, para petani Sunda mengolah padi dari biji padi menjadi beras itu ditutu, dilisung atau didulang. Itulah tradisi yang kemudian diasihkan ke dalam sebuah proses acara atau upacara tetunggulan. Karena ketempaan dan keseriusan Kang Deddy Mulyadi, ternyata usaha-usaha lain juga tumbuh di kampung ini. Masyarakat banyak yang membuat berbagai kerajinan tangan, aksesoris yang bisa menjadi oleh-oleh bagi wisatawan. Dan bahan baku yang disiapkan untuk kerajinan diambil dari lingkungan sekitar. Wisata Kampung Tajur berkat kegigihan Kang Deddy Mulyadi akhirnya tumbuh pesat. Bahkan Kang Deddy Mulyadi untuk menggambarkan betapa seriusnya, betapa mendalamnya beliau menciptakan lagu yang berjudul tentang Kampung Tajur. Lagu itu diaransemen oleh Kang Iman Ule, musisi yang sudah menginternasional. Padahal Kang Iman Ule sendiri adalah seorang musisi yang lahir di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Namun kita tahu Kang Iman Ule dengan grup musiknya MK9 selalu mampu menerjemahkan ide-ide cemerlang dan brilian dari sisi seni. Betapa hebat dan luar biasanya ya Kang Deddy dalam membangun Kampung Tajur. Nih saya tanya, kalian pernah ke Kampung Tajur nggak nih? Coba dong, insya Allah ketagihan. Demikian konten ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.